Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan di pembahasan tafsir Tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Tafsir Tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kita berada di pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 165 ya. Yaitu firman Allah taala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan atau sebagai tandingan, yang mana mereka mencintai sesembahan-sesembahan itu seperti mereka mencintai Allah. Ya. Atau tafsiran yang kedua apa? Mereka mencintai sesembahan-sembahan mereka seperti orang-orang yang beriman mencintai Allah. Nah, kita ambil faedahnya. Sudah. Terus? Setelahnya. 68 begitu. Halaman 68 ya. Baik. Berarti hadis ya, sekarang bagian hadis. Baik. Summa qala al-muallif hafizahullah wa fi sahihi. Oh ya, ini hadis ini berarti berjamaah perhatikan, ini inti daripada bab ini. Ini apa tafsir tauhid, apa hakikat makna tauhid ada di hadis ini. Wa fi sahihi, dan di dalam kitab sahih yani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih yani sahih Muslim. Maknanya dalam kitab sahih Muslim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Perhatikan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari atau mengkufuri bima yu'badu min dunillah, terhadap seluruh yang disembah selain Allah. Berarti yang namanya tauhid bukan sekedar yakni menetapkan sesembahan itu Allah, bukan, tapi harus mengkufuri, mengingkari ya terhadap seluruh yang disembah selain Allah. Maka kalau sudah sempurna seperti ini dijamin. Apa jaminannya? Haruma, maka terlarang, terpelihara, itu makna haruma. Terjaga, itu makna haruma. Terlarang, terpelihara atau diharamkan. Terpelihara, terjaga, maluhu, hartanya, wadamuhu, dan darahnya. Maksudnya begini berjamaah, kalau orang kafir itu ketika perang boleh diambil, dirampas hartanya ya, jadi dalam perang. Tapi kalau orang Islam walaupun perang sesama muslim itu tidak boleh dirampas hartanya, walaupun kondisi peperangan antar kampung misalnya ya. Bahkan harta orang kafir pun kalau bukan dalam kondisi peperangan nggak boleh. Ini kafir loh, apalagi yang Islam. Jadi kalau Islam mutlak, apapun kondisi nggak boleh diambil hartanya, dirampas hartanya, atau dihalalkan dibunuh darahnya, dibunuh jiwanya ya. Bahkan kafir pun nggak boleh. Kalau kafir mu'ahad, kafir musta'man, kafir dhimmi
itu terpelihara, terhormat juga darahnya. Ya. Itu yang dimaksud dengan haruma maluhu wa damuhu. Maknanya dia berarti seorang muslim yang terpelihara darahnya. Kemudian wa hisabuhu 'ala Allahi 'azza wa jalla. Dan hisabnya, yakni perhitungannya itu terserah Allah. Yang penting orang kalau sudah mengucap la ilaha illallah dan mengkufuri segala sembahan-sembahan selain Allah, maka sudah dia dianggap sebagai seorang muslim. Adapun masalah hisabnya, isi hatinya terserah Allah. Nah, yang menjadi syahidnya di sini para jemaah, yakni yang menjadi dalil dalam bahasan ini yang mana? Syahidnya di sini yang mana? Syahidnya di sini adalah bahwa pada lafaz wa kafara bima yu'badu min dunillah, itu yang menjadi syahidnya di situ. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, berarti segi pendalilan dari hadis ini terhadap bab kita tafsir tauhid apa ya kawan? Bahwa min lawazim tauhid, bahwa di antara tuntutan tauhid, di antara keharusan kalimat tauhid adalah kufur. Coba ditulis, ini bagus faedahnya. Apa syahid dari hadis ini terhadap bab kita? Anna min lawazim kalimat tauhid, bahwa di antara konsekuensi kalimat tauhid adalah al-kufru, adalah kufur bima atau ma'ubida min dunillah, terhadap semua yang disembah selain Allah. Fala takfi, dan enggak cukup la ilaha illallah saja. Jadi kalimat tauhid enggak cukup la ilaha illallah saja, tapi harus mengkufuri segala bentuk sesembahan selain Allah, ya, mengingkari. Bisa saja orang beribadah kepada Allah jemaah, enggak syirik, enggak syirik dia, tapi dia enggak mengingkari, enggak membenci, seolah-olah tidak apa-apa, wis yang penting saya enggak syirik kepada Allah. Enggak bisa. Kalimat tauhid enggak sekedar itu, tapi harus mengkufuri. Dan pengkufuran kepada sembahan selain Allah dengan 3 cara, ikhwan ya. Satu dengan hati, dengan membenci, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan anggota badan. Kalau anggota badan ini tentu yang memiliki kekuatan, ya, seperti para penguasa untuk menghancurkan, memberantas, itu dengan anggota badan, dengan aksi. Kuburan-kuburan yang tinggi diratakan sejengkal dengan dari tanah, itu bentuk mengkufuri. Ya, adapun kalau dengan lisan, ya, dengan mengucapkan bahwa kita berlepas diri. Taib. Kita baca penjelasan dari Syekh Hafizahullah. Beliau mengatakan wa fi sahih ay sahih Muslim, yakni sahih Muslim maknanya. Haruma maluhu wa damuhu, ay maksud haruma di sini apa? Maksudnya haram darah. Maksud haram di sini apa? Ay muni'a, yakni terlarang, tercegah, akhdhu malihi, diambil hartanya, wa qatluhu, dan haram untuk dibunuh. Kenapa? Binaan ala ma dhahara minhu, sesuai dengan zahir dia sebagai muslim. Jadi kita kalau menghukumi orang Islam cukup dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tentu menunaikan konsekuensinya. Adapun hati bukan urusan kita, jemaah. Walaupun dia pura-pura, kita tidak tahu. Yang penting ucap syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lalu melaksanakan konsekuensi, maka kita hukumi dia sebagai muslim. Makna wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, ay makna hisabuhu, yakni hisabnya terserah kepada Allah, perhitungannya itu terserah kepada Allah. Maknanya ay annallahu ta'ala atau Allah ta'ala huwa alladhi yatawalla hisaba man talaffadha bihadhil kalimah, yakni dialah Allah yang yatawalla, yakni Allah yang mengurusi hisab orang yang talaffadh, yang mengucapkan kalimat ini. Naam, fa yujazzihi ala hasabi niyati wa i'tiqadi, dan Allah menghisab, membalas sesuai apanya? Sesuai niat dan keyakinannya. Itu maksudnya. Jadi kita hanya zahir saja menghukumi orang, ya. Bahkan walaupun orang munafik, ikhwan, dalam Islam enggak boleh ditumpahkan darahnya, karena dia sudah mengucap la ilaha illallah walaupun hatinya busuk,
walaupun hatinya kufur, kita tidak tahu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hikmah orang munafik, walaupun betul-betul tahu dia itu kufur ya, walaupun betul-betul tahu dia betul-betul munafik, namun juga di antara hikmahnya para jemaah untuk untuk saddun lidzari'ah. Tidak boleh membunuh orang munafik itu dalam rangka menutup pintu-pintu keburukan. Sebab kalau orang munafik walaupun betul kufur, dibunuh padahal dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yakni zahirnya muslim, nanti fitnah dari orang-orang kafir. Berarti orang Islam tuh suka bunuh sama saudaranya, sama-sama mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang munafik, orang kafir kan tidak tahu munafik tidak munafik. Maka dalam rangka itu pula tidak dibunuh, tapi dibiarkan. Dan juga diantaranya sebab kita hanya menghukumi manusia zahir, bukan batinnya. Taib. Lalu belum diselesaikan tadi. Wasyarhu, ya belum saya baca ya. Wasyarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab. Dan penjelasan bab ini, dan antum tahu kan kemarin bab ini merupakan inti daripada kitab tauhid. Bab ini yaitu tafsir tauhid. Berarti bab ini nih, bab tafsir tauhid ini inti daripada kitab tauhid. Makanya kata Syekh, bab setelahnya itu adalah penjelasan terhadap bab ini, bab yang ini nih, tafsir tauhid. Di mana nanti muallif menjelaskan bab per bab itu terhadap ini, apa itu tauhid, dijelaskan dengan kesyirikan-kesyirikan. yakni menterjemahkan tauhid dengan kesyirikan. Apa saja perbuatan-perbuatan syirik, amalan-amalan syirik, sehingga orang menjadi lebih rinci mengenal kesyirikan, dan itu berarti hakikatnya mengenal tauhid. Sekarang ini jemaah kaum muslimin sangat hajat dengan pembahasan ini, karena banyak di antara saudara kita yang enggak memahami detail tauhid dan kesyirikan-kesyirikan secara terperinci, secara detail enggak paham. Sehingga contoh kesyirikan yang besar, ya itu adalah syirik besar, namun masih menganggap itu hal yang biasa, bahkan bagian dari budaya, seperti sedekah bumi, sedekah laut, ya, yang itu justru mengundang bencana, ya kawan, seperti gempa, seperti termasuk gunung meletus. Apapun bentuk bala bencana adalah sebenarnya yang paling mengundang itu bukan maksiat-maksiat biasa, tapi maksiat kesyirikan. Itu sebenarnya yang mengundang, yang paling rentan mengundang bala dan bencana. Maka kita harus akui di kita sendiri sering sekali bencana karena sebab itu diantaranya. Banyak kaum muslimin yang berbuat kesyirikan. Dan kita kenapa mengkritisi kaum muslimin terus? Karena kalau orang Yahudi, orang ateis itu sudah jelas semua orang tahu kalau itu adalah kekufuran, dan mereka juga terang-terangan mengaku adalah memang enggak menyembah Tuhan dan semisal. Tapi yang bahaya itu adalah orang Islam yang menisbatkan kepada Islam namun amaliyahnya adalah amaliyah kesyirikan yang bisa membatalkan keislamannya dan menyangka seorang muslim, padahal bisa jadi Islamnya sudah batal dengan sebab kesyirikan yang besar tadi. Maka pentingnya mendakwahkan tauhid kepada orang yang sudah berislam, ya. Dan di antara mereka katanya, kenapa sih dakwah terus saja orang Islam yang bukan dibully, maksudnya dijelaskan kebenaran, ini tauhid, ini syirik, jauhi, hindari. Justru yang pertama menyelamatkan saudara kita sendiri, yang kedua karena supaya tidak membuat fitnah kepada orang Islam yang lain. Orang Islam yang awam disangkanya ternyata sedekah bumi, nyembelih kepala kerbau, dipersembahkan Nyi Roro Kidul, itu disangka ajaran Islam bagi kaum muslimin yang lain yang awam. Karena akhirnya ini membahayakan, merusak agama. Nah, ini makanya kita selalu mendakwahkan ini kepada saudara kita. Nah, terus kata mu'alif, mana at-tarjamatu. Tarjamah maksud judul. Tarjamatul kitab wal bab. Ya, jadi tarjamah al-kitab. Maksudnya tarjamatul kitab wal babu fatihatuhu, yani maknanya pembukaannya. Nah, wal murad biha huna qauluhu, yang dimaksud dengan tarjamah di sini adalah perkataan Syekh atau muallif bab tafsir tauhid wa syahadatu alla ilaha illallah di awal.
Jadi terjemah yang masuk judul di sini, bab tafsir tauhid wa syahadatu alla ilaha illallah. Baik ya, jadi penjelasan bab-bab berikut sampai selesai itu semuanya adalah penjelasan apa hakikat tauhid dan apa hakikat lawannya, yaitu kesyirikan. Ya, 63 bab seluruhnya, kawan. Berarti sekitar 50 bab lebih nanti menjelaskan kepada bab ini. Ya, yang mana nanti dijelaskan tentang kesyirikan, dimulai dari kesyirikan lisan, syirik dalam perbuatan, ya, kemudian berkaitan dengan masalah tahayul khurafat dibahas, berkaitan dengan masalah penentuan sebab-sebab yang tidak syar'i, seperti sebab menggantungkan jimat, sebab mendatangkan rezeki, itu juga dibahas. Itu bagian kesyirikan. Jadi aneka ragam bentuk kesyirikan dijelaskan setelah bab ini, insyaallah. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadis, makna global terhadap hadis kita ini. Syekh Hafidhullah mengatakan yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, Rasulullah yubayyinu, menjelaskan, ya, fi hadzal hadis, di dalam hadis ini. Itu kalau anda terjemahkan per lafaz gini, ikhwan, supaya tujuannya antum nanti menjadi terbiasa mendapatkan perbendaharaan kosakata gitu dalam bahasa Arab. Ya, yubayyinu, menjelaskan, sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau Rasulullah SAW, fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, annahu, bahwasanya, la yahrumu qatlul insan, la yahrumu qatlul insani wa akhdhu malihi, bahwasanya tidak diharamkan, yakni tidak dicegah untuk dibunuh seorang atau diambil hartanya, illa bimajmu'i amrain, kecuali bimajmu'i, terkumpul, amraini, dua hal. Jadi kalau sudah terkumpul dua hal berarti haram dibunuh, haram diambil hartanya, kondisi apapun. Ya. Illa bimajmu'i amraini, kecuali terkumpul dua perkara atau dua syarat boleh. Al-awwalu, yang pertama, qaulu la ilaha illallah. Pertama ucapan la ilaha illallah. Kalau orang sudah mengucap la ilaha illallah, sudah, berarti dia muslim. Haram darahnya, ya, haram dibunuh maksudnya. Kecuali memang dengan cara yang hak, jemaah. Contohnya kalau muslim itu membunuh lalu dihukum oleh negara Islam, itu baru halal darahnya dibunuh karena dia telah melakukan pembunuhan sehingga harus dikisos misalnya, atau yang dibenarkan oleh syariat. As-sani, yang kedua, apa syaratnya? Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Al-kufru, yang dikufur, bima, terhadap apa, yu'badu, yang diibadahi, disembah, min dunillah, selain dari Allah. Nah, fa idza wujida hadanil amrani, maka apabila wujida, didapati. Jadi wajada, mendapati, kalau wujida, didapati. Wajada atau wujida, tidak masalah. Yang penting dapat lafaz wajada atau waw jim dal, berarti mendapatkan. Ingat pepatah manjadda wajad, manjadda wajada. Apa artinya? Siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan berhasil mendapatkan, yakni apa yang dia cari. Hadani, dua hal, amrani, perkara ini. Hadani, ya. Hadza itu untuk mufrad satu, ya. Hadani dua, apa namanya, dua, apa, musanna, menunjukkan dua. Nah, al-amrani, dua perkara berarti. Wajib al-kaffu, maka wajib untuk al-kaffu, menahan, anhu, darinya, ya, dohiran, karena sebab dohirnya, maksudnya tahan hartanya, darahnya nggak boleh, ya, untuk dirampas, diambil, tahan, anhu, darinya, dohiran, secara atau berdasarkan kepada dohirnya, wa tafwidhu, dan diserahkan, batinuhu ilallah, batinnya kepada Allah. Jadi kita urusan hatinya, batinnya nggak tahu kita, terserah Allah, wes, Allah maha tahu. Yang penting dohirnya dia muslim, kita tahan. Jelas ya? Tapi berarti kalau mananya orang kafir kita rampas hartanya, iya kalau dalam peperangan. Tapi kalau tidak, kafir pun tetap nggak boleh.
ya, kafir pun tetap tidak boleh. Kita harus tetap berbuat adil hatta kepada musuh, kepada orang kafir. Para jamaah sekalian, jangankan tidak dalam perang ya, dalam kondisi aman, hatta dalam perang pun kan Islam memberikan aturan. Nabi mengatakan wala tamthulu, tidak boleh memutilasi dalam membunuh. Yani kalau sudah membunuh orang kafir, kita di dalam peperangan pun nggak boleh kupingnya kupingnya diiris gitu ya, hidungnya dicopotin gitu, nggak boleh begitu. Apalagi dicincang gitu, dibelah jadi 7 bagian. Itu dalam perang. Bahkan subhanallah kata Nabi wala taqtulu walidan. Kata Nabi kepada prajurit yang mau berperang, jangan kalian bunuh anak-anak orang kafir. Anak-anak orang kafir, subhanallah. Kan kalau secara akal tuh anak-anak pun nanti akan besar. Kalau besar kan akan memerangi kita juga. Kan gitu kalau secara nafsu. Tapi kata Nabi tidak. Bisa jadi anak itu besar nanti dapat hidayah. Yang jelas karena anak itu tidak berdosa, ikhwan, kenapa harus dibunuh? Bahkan dalam kaidah peperangan di dalam Islam itu, pendeta-pendeta yang sedang ibadah di dalam gerejanya pun nggak boleh dibunuh. Jadi memang hanya di medan perang saja bunuh. Itu pun membunuh dengan adab. Masya Allah. Bahkan Rasul marah besar kepada sahabat, dan ini kekasih Rasul yang dicintai oleh Rasul, itu Usamah bin Zaid. Jadi Usamah itu mengejar musuh sampai kepepet itu musuh, dan ketika kepepet nih musuh mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi Usamah ini karena ucapannya, karena kepepet, dibunuh pula jemaah. Lalu dilaporkan kepada Nabi, dan Nabi marah besar. Nabi marah besar seolah tidak memaafkan Usamah ya. Walaupun Usamah dengan 1000 alasan Nabi nggak mau dengar. Apakah sudah belah dada dia, kata Nabi kepada Usamah. Usamah alasannya, ya Rasul, dia kepepet ya Rasul, dia mengucapkan itu karena pedang ini saja ya Rasul. Kata Nabi, apakah sudah belah dada dia ya. Jadi kalau sudah mengucap la ilaha, sudah lepas. Masalah jujur nggak jujur urusan Allah, kita tidak ikut urusan hati manusia. Nah itu para jemaah ya, ini kaitan dengan ini nih babnya. Usamah bin Zaid membunuh yang sudah mengucap la ilaha dengan alasan karena dia terpepet atau kepepet. Taib. Kecuali ada qarinah baru ya kita bisa menghukumi. Kalau tidak, hukum asal orang kalau sudah mengucap la ilaha illallah, tahan, anggap dia sebagai saudara kita muslim. Termasuk para jemaah yang menjadi dalil kalau orang sudah mengucap la ilaha dan dianggap keislamannya, ketika ada seorang pemuda Yahudi yang sekarat, mau sekarat ya nih, bukan sedang sekarat para jemaah, tapi mau sekarat. Nah inilah dia anjurkan kita untuk mentalkin walaupun kafir. Dan Nabi mentalkinnya, kata Nabi, ya gulam qul la ilaha illallah, wahai gulam baca la ilaha illallah. Lalu sang anak Yahudi ini melihat ke arah Rasulullah, melihat ke arah bapaknya ya. Ini seolah ini kepada Rasul, yakni menganggap ini kebenaran, tapi melihat bapaknya khawatir, cinta kepada bapaknya. Akhirnya kata bapaknya, ati Abul Qasim, ikuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim itu Rasulullah SAW. Maka dia pun mengucap la ilaha illallah. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya di luar, kata Nabi, alhamdulillahilladzi anqadahu Allahu minan nar. Alhamdulillah yang Allah telah selamatkan dia dari api neraka. Enggak pernah amal satu amal pun, modal la ilallah mati masuk surga, kan enak. Ini menunjukkan berarti persaksian la ilaha illallah itu dianggap ya. Terus mana tadi? Fa in kana shadiqan fi qalbihi, maka jika kana shadiqan, apa yang dia ucapkan itu benar, fi qalbihi dalam hatinya, maka jazahu, Allah memberi dia balasan, bi jannatin na'im, dengan surga yang penuh kenikmatan. Sebaliknya, wa in kana munafiqan azzabahu al-'adzab al-alima. Wa in kana, wa di sini jangan diterjemahkan dan, karena ini kan menjelaskan berlawanan. Berarti boleh terjemahan wa sebaliknya gitu. Akan tetapi, nah, terjemahnya begitu supaya enak kedengarannya dalam bahasa kita. Jadi menerjemahkan itu boleh,
Tidak harus diterjemahkan secara harfiah, tapi boleh diterjemahkan yakni menurut konteks bahasa kita. Apalagi ini kata sambung seperti wa, ya. Jangan selalu diterjemahkan dan. Di sini apa terjemahannya? Akan tetapi, karena berlawanan, akan tetapi atau sebaliknya dan semisal. Wa in, akan tetapi jika kana munafiqan, yang diucapkan itu adalah kemunafikan, maka azabahu, Allah akan menyiksanya al-adzab al-alim, dengan siksa yang al-alim, yang pedih. Nah, wa amma fi, ini nanti di akhirat. Wa amma fi dunya, adapun di dunia, fal hukmu ala dhahir. Adapun di dunia, kalau amma itu adapun, ikhwan. Kalau imma itu artinya bisa jadi. Bedakan di antara amma dengan imma. Imma begini, imma begitu. Itu imma. Tapi kalau amma apa amma? Adapun. Wa amma fid dunya, adapun di dunia, fal hukmu, maka hukum itu ala zahir, berdasarkan zahir atau hal yang tampak. Berdasarkan zahir. Jelas ya jemaah? Baik, saya kira jelas. Sekarang munasabatul hadits lil bab. Apa kaitan hadis ini dengan bab? Apa bab kita tadi? Tafsir tauhid wa syahadat la ilaha illallah. Apa tafsir kaitan hadis dengan al-bab? Annahu, bahwasanya hadis ini min a'zam, perhatikan kata Syekh, min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Bahwasanya, yakni bahwasanya ia, maksudnya hadis, min a'zam, di antara yang paling agung, ma yubayyinu, apa yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Jadi penjelasan yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat jelas terhadap makna la ilaha, yaitu apa? Titik dua. Jadi titik dua itu terjemahkan adalah, ikhwan. Kalau antum dalam kitab bahasa Arab menemui titik dua, maka terjemahnya adalah titik dua itu. Dan mesti kalau hukum dalam ilmu nahwunya, setelah titik dua itu mesti, karena dia adalah, berarti dia dibacanya itu ropa, dan dia hukumnya hukum khobar, ya, yang belajar bahasa Arab. Nah, jadi teorinya setelah titik dua mesti khobar. Itu adalah wa annahu al-kufru bima yu'badu min dunillah. Nah, jadi itulah makna la ilaha illallah. Itu apa? Mengkufuri terhadap semua, seluruh. Dari mana terjemahan seluruh? Dari ma itu apa-apa. Tapi terjemahkan seluruh, semua yang yu'badu, disembah, min dunillahi, selain Allah. Diulang-ulang, min duni, maka maknanya bisa selain atau bisa di bawah. Ya. Min duni itu bisa selain, bisa artinya yang lain apa? Di bawah. Seperti duna syirki, di bawah kesyirikan. Min dunillah, selain Allah. Min dunikum, selain kalian. Itu dun. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis? Baik. Awalan, anna ma'na la ilaha illallah huwal kufru bima yu'badu min dunillahi. Bahwasanya makna la ilaha illallah adalah mengkufuri, kufur. Berarti kalau ditanya apakah kita diperintah kufur oleh Allah? Betul, diperintah kufur oleh Allah. Tapi kufurnya kepada siapa? Kepada semua sesembahan yang batil selain Allah. Dan Allah sampai di Quran itu didahulukan waman yakfur bitaguti. Jadi Allah dahulukan waman yakfur bitaguti, ini sembahan selain Allah semua ini. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Jadi syarat tauhid itu harus mengkufuri tagut. Dan mana tagut? Perhatikan ikhwan, makna tagut itu bukan satu-satunya makna, yakni orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, bukan. Tapi itu salah satu dari makna tagut. Ya, kalau orang khawarij, tagut diartikan ke situ saja. Maka tagut itu pemerintah, penguasa yang zalim, tagut dan semisal. Tagut itu luas sekali. Sampai Imam Al-Qayyim menyebutkan kepala tagut itu ada 5. Salah satunya dukun, iblis, bahkan itu tagut iblis itu.
dukun, tukang ramal, itu paranormal, itu tagut. Ya, semua yang disembah selain Allah yang dianya rela ridha. Yaqulu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Setiap yang diibadahi selain Allah sementara dianya rela ridha, itu tagut. Tapi kalau Nabi Isa walaupun disembah bukan tagut karena beliau tidak rela. Ya. Yang ngaku perkara gaib tagut. Siapa dia? Dukun. Nah, termasuk siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah juga tagut. Banyak maknanya. Taib, apa itu makna la ilaha illallah? Bahwasanya makna la ilaha illallah huwa al-kufru bima yu'badu min dunillah. Dia mengkufuri bima yu'badu min dunillah, terhadap semua yang disembah selain Allah berupa apa? Berupa minal asnami, berupa asnam. Ada asnam, ada ausan. Ini bentuk jama' asnam ini dari sonam. Sonamun, sonamani, asnam. Wasan itu jamaknya al-ausan. Wasanan wa al-ausan. Apa bedanya sonam dengan al-ausan? Perjemaah. Kalau sonam itu ma'ubidan min dunillah ala hayatil insan awil haywan. Setiap yang disembah selain Allah dalam bentuk manusia atau hewan. Berarti patung. Kalau wasan, ma'ubidan min dunillah ala hayatin kanat, ala ayyi hayatin kanat. Setiap yang disembah selain Allah dalam bentuk apapun, kubur, pohon, orang mati, keris, Nyi Roro Kidul, jin, ifrit, batu ali, semar mesem, ontokusumo, opo, selamat, maksudnya sapi. Pokoknya semua yang disembah-sembah apa sih bentuknya? Itu yang disebut dengan al-wasan. Makanya Rasul mengatakan kepada kuburan beliau loh jemaah. Nabi Muhammad menyebutkan kuburan beliau itu wasan, berhala. Bukan sonam, patung, bukan, tapi berhala. Berarti kuburan itu ketika disembah dia berubah menjadi al-wasan. Apa yang dikatakan Nabi tentang kuburan beliau sendiri? Kata Nabi, doa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan ya Allah kuburanku ini berhala yang disembah-sembah manusia. Dan doa Nabi mustajab. Walhamdulillah. Dan ini juga berkat kegigihan pemerintah Saudi Arabia. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada mereka yang telah menjaga kuburan Nabi. Tidak terbayang kalau kuburan Nabi ada di Jawa Timur atau di Rembang, Jawa Tengah. Tidak terbayangkan jemaah. Karena yang bukan kuburan Nabi saja kayak begitu gitu loh jemaah. Apalagi kuburan Nabi. Enggak terbayang kalau gua Hiro ada di Gresik. Tidak terbayang jemaah. Maka bersyukur kepada pemerintah Saudi Arabia yang telah menjaga umat, menjaga agama, dan menjaga kuburan beliau tidak menjadi berhala. Ya. Karena kalau kuburan Nabi disembah, sudah itu kuburan Nabi bernama berhala. Kalau kuburannya. Tapi kalau Nabi Muhammad yang disembah, tetap Nabi Muhammad suci, tidak disebut menjadi togut. Jelas ya, kalau orangnya disembah, tetap nggak mungkin disebut togut. Tapi kalau kuburan Nabi Muhammad disembah, berubahlah menjadi berhala. Walaupun dia kuburan orang suci Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi tadi mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Taib. Yang kedua berjemaah, sanian. Al-asnam, terus wal kubur, contohnya seperti apa? Kubur, ya, wa ghairiha, dan yang lain-lain. Sanian anna, perhatikan ya kawan, anna mujarrad, bahwasanya mujarrad itu semata-mata. Mujarrad itu kosong, ya, semata-mata. Mujarrad itu hanya, boleh. Mujarrad semata-mata talaffuz. Mujarrad at-talaffuz, semata-mata mengucapkan. Bila ilaha illallah, bi di sini terhadap kalimat la ilaha illallah, ma'a, perhatikan,
ma'adami, disertai adam, tidak adanya al-kufri, pengkufuran, mengingkari bima yu'bad min dunillah, kepada yang disembah selain Allah, yakni sekedar mengucapkan saja tanpa mengingkari semua sembahan selain Allah, maka la yuharrimu dama wal mal, maka tidak mengharamkan darah dan harta. Artinya dia dihukumi sebagai kafir gitu jemaah. Ya. Walau arafa ma'naha wa amila bihi, walaupun tahu maknanya la ilaha illallah itu apa maknanya, wa amila bihi, dan mengamalkan seperti sholat, walaupun mengamalkan sholat, mengamalkan haji, tapi tidak mengkufuri, maka tetap dia dihukumi sebagai orang yang musyrik, orang kafir. Malam yudhif ila dzalikal kufra bima yu'badu min dunillah, selama lam yudhif, ya, selama tidak digabungkan ila dzalika, kepada ucapan tersebut, al-kufra, pengkufuran, bima yu'bad min dunillah. Jadi selama tidak diikuti dengan pengkufuran kepada semua yang disembah selain Allah, tidak berguna ucapan la ilaha illallahnya. Salisan, yang ketiga, anna man ata bitauhid, maka bahwasanya siapa yang ata ini mendatangkan, yakni maknanya menyatakan gitu ya. Ata itu mendatangkan. Siapa yang mendatangkan tauhid, yaitu mengucapkan tauhid, waltazama syara'i'ahu, bentuk jama dari syariat, syariatun, bentuk jamanya syara'i', dan iltazam itu komitmen, ya, komitmen terhadap syara'i'ahu, terhadap syariat, yakni tauhid tersebut, zahiran, secara zahir, maka wajibal kafu anhu, wajib kita untuk menahan, ya, anhu darinya, yakni tidak dihalalkan darahnya. Jadi hukum asal dia sebagai muslim itu, hatta, perhatikan jemaah, hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik, hatta, sehingga yatabayyana minhu, jelas darinya, dari orang ini, ma yukhalifu, apa yang yukhalifu, menyelisihi, dzalika, hal tersebut. Artinya kalau selama hukum asal dia muslim, ya kita hukumi muslim, kecuali dia melakukan hal-hal yang memang membatalkan keislamannya, baru dihukumi kafir. Itu pun tentu ada syarat-syarat. Kalau menghukumi kafir kepada orang Islam, itu namanya disebut takfir, ya. Jadi takfir itu menghukumi kafir kepada orang yang sudah Islam. Jadi takfir itu bukan kepada Yahudi Nasrani, enggak ditakfir pun ya jelas kafir, enggak usah dibahas. Pembahasan takfir ini orang Islam, namun diponis kafir karena sebab melakukan kekufuran. Maka kalau ponis kepada orangnya ini harus terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada penghalang. Ya, di antara syaratnya apa? Ilmu. Penghalangnya berarti kebodohan. Di antara syaratnya adalah al-ikhtiyar. Syaratnya memang harus sengaja. Al-ikhtiyar, atas pilihannya maksudnya. Penghalangnya adalah apa? Al-khata', enggak sengaja. Di antara syarat lagi apa? Al-qasdu, melakukannya sengaja, bukan lawannya sebagai penghalang dikafirkan apa? Al-ikrah, dipaksa. Jadi kalau ada orang dipaksa untuk melakukan kekufuran, maka boleh untuk mengambil rukhsah. Seperti Ammar bin Yasir mencaci maki Rasul karena terpaksa disuruh oleh Abu Jahal dan teman-temannya, orang-orang musyrikin. Maka selama hati kita tumanina, tentram dalam iman, boleh, ikhwan. Itu yang namanya taqiyah. Jadi taqiyah itu dibolehkan di dalam syariat, namun dalam rangka menyelamatkan akidah, dan taqiyah ini hanya kepada orang kafir saja. Beda dengan taqiyahnya orang Syiah. Jadi kalau taqiyah orang Syiah kepada siapa? Pura-pura, taqiyah itu pura-pura gitu. Itu kepada orang-orang Islam. Adapun di dalam Islam, taqiyah itu hanya untuk orang kafir. Kemudian di antara syarat ikhwan adalah iqamatul hujjah, tidak ada syubhat, ya. Oleh karenanya para ulama tidak mengkafirkan kaum Asy'ariyah yang mentakwil sifat-sifat Allah, yang ini konsekuensinya kan berarti mengingkari sifat. Mengingkari sifat itu kekufuran para jemaah.
Kan kalau kata Asy'ariyah yang namanya tangan Allah itu adalah bukan tangan tapi kekuatan. Berarti Allah tidak punya tangan, enggak, tapi itu kekuatan maknanya. Berarti mengingkari sifat ini kekufuran. Namun karena syubhat, bukan karena yani sengaja untuk membantah, enggak, tapi karena syubhat yang ada di kepala mereka sehingga ulama tidak mengkafirkan. Karena ada syubhat, ya. Tapi demikian. Jadi kalau masalah takfir muayyan ini tidak sembarangan. Ya, harus ada syarat-syarat terpenuhi dan tidak ada penghalang. Jadi kalau kita katakan ini perbuatan kufur, maknanya secara umum, mutlak, bukan yakni secara personal orang ini dikafirkan. Karena tidak setiap orang yang jatuh kepada kekufuran harus divonis kafir. Tidak setiap orang yang jatuh kepada kesyirikan harus divonis musyrik. Tidak setiap orang jatuh kepada maksiat harus divonis fasik, dan tidak harus orang yang jatuh kepada bid'ah harus divonis mubtadi'. Tidak harus demikian, ya. Yang keempat, rabi'an, wujubul kafi. Yang kelima ya. Ya. Taib. Wujubul kafi 'anil kafir. Wajib untuk menahan diri 'anil kafir, dari seorang kafir, idza dakhala fil Islam, jika si kafir ini masuk Islam, walau fi halil qital, walaupun pada hal keadaan qital, peperangan, hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik, sampai jelas minhu darinya ma yukhalifu dzalik, apa yang menyelisihi hal tersebut, yakni menyelisihi dari ucapannya, ya. Adapun hukum asalnya hatta orang kafir dalam peperangan, jemaah. Ini bahasan kepada siapa? Dari kisah siapa? Sahabat siapa? Usama bin Zaid. Ya. Jadi wajib untuk menahan dari orang kafir. Nah, jangan hatta dalam perang. Kalau perang kan biasanya katanya ini terpaksa, kepepet mungkin. Lah, bisa jadi memang betul orang mendapat hidayah. Nah, yang kelima, khamisan, annal insan qad yaqulu. Perhatikan jamaah, kalau nemu kata qad, bahwasanya seseorang, jadi insan itu tidak harus diterjemahkan manusia, ya. Tapi maksudnya annal insan, seseorang maksudnya. Annal insan, bahwasanya seseorang, qad. Nah, qad ini lihat, kalau di depan qad itu fi'il mudhari', maka fungsinya litaklil, untuk menunjukkan sedikit, yakni terkadang atau kadang-kadang. Tapi kalau qad ini masuk ke fi'il madhi, maka menunjukkan itu litahqiq, untuk menetapkan, menguatkan, sungguh-sungguh artinya, bukan kadang-kadang. Jelas ya? Qad qamati shalah itu fi'il madhi, qad qamati shalah. Qad aflahal mu'minun, itu qad ke fi'il madhi, berarti sungguh beruntung orang yang beriman. Jangan kadang-kadang beruntung, jangan. Tapi kalau di sini kadang-kadang. Jadi qad yaqulu, terkadang, yaqulu mengatakan. Jelas ya? Jadi qad mengatakan apa? La ilaha illallah. Jadi bahwasanya seseorang terkadang mengucapkan la ilaha illallah, wala, namun. Nah, wa-nya di sini namun. Namun, wala, namun tidak yakfuru, mengkufuri, mengingkari, bima yu'badu min dunih, dari mengibadahi selain dunihi, selain dunihi dia, selain siapa? Allah. Sadisan, apa arti sadisan? Sadis. Sadisan apa ya? Ke-6, bukan nomor, bukan 6. Sadis itu, as-sadis itu yang ke, ya. Al-khamis yang ke-5, ar-rabi yang ke-4. Contohnya al-baitur rabi, rumah yang ke-4, nomor 4, al-baitur rabi. Itu ad-darsul al-awwal. Al-awwal itu bukan satu, tapi ke-1. Kalau satu apa? Wahid. Kalau satu itu wahid. Kalau ke-1 bukan al-wahid, yang ke-1 al-awwal. Al-awwal. Yang kedua as-sani, yang kedua. Kalau dua apa? Isnain, ya. Isnain. Sekarang as-sadis, yang ke-6. Annal hukma fi dunya 'ala dhahir,
bahwasanya al-hukma menghukumi fi dunya di dunia itu ala dhahir berdasarkan yang nampak, wa amma fil akhirati fa'alan niyati wal maqasid. Adapun menghukumi di akhirat, urusan di akhirat ini maka fa'alan niyat, sesuai niat, wal maqasid, dan tujuan. Berarti kita tidak tahu niat orang, tujuan orang, ya jemaah. Makanya yang namanya riya itu para jemaah itu urusan hati orang, kita tidak tahu. Kita sulit mendeteksi orang ini riya atau ikhlasnya, susah ya. Itu urusan orang. As-sabi'u atau sabi'an, yang ketujuh, hurmatu malil muslim wa damihi ila bihaqqin, terhormatnya atau haramnya. Jadi namanya haram itu bisa arti terhormat, bisa arti haram. Haramnya atau terhormatnya harta seorang muslim untuk diambil oleh orang lain gitu jemaah. Ya, tidak boleh. Wadamihi, dan juga darah seorang muslim, illa kecuali bihaqqin, dengan cara yang hak, atau bihaqqin kecuali dengan haknya, ya, haknya. Nah, kemudian wa ma'na qaulil al-musannif wa syarh hadhihi tarjamati ma ba'daha min al-abwab. Adapun mana perkataan al-musannif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa syarh hadhihi tarjamah, dan penjelasan dari judul ini adalah ma ba'daha min al-abwab, apa yang setelahnya dari bab-bab. Apa maksudnya ini adalah gitu ya, adalah anna ma ya'ti ba'da hadzal bab, bahwasanya tidaklah datang ba'da hadzal bab, setelah bab ini, minal abwab, dari bab-bab tersebut, fima baina yubayyinu tauhid, adalah tentang apa yang akan menjelaskan tentang tauhid. Jadi bab-bab setelah ini menjelaskan apa? Tauhid. Wa tuwaddihu, dan ini apa jemaah? Inilah kekayaan bahasa Arab. Padahal yubayyinu dan yuwahidu itu podo aja kalau terjemahan Indonesia. Yubayyinu menjelaskan, yuwaddihu menjelaskan juga. Cuman coba antum cari, ada ndak di antara bahasa Indonesia antara menjelaskan ada yang lain? Wis, bagus. Berarti menerangkannya yang pertama, menerangkan tauhid, wa yuwaddihu, dan menjelaskan. Mantap ini. Ada lagi selain menjelaskan dan menerangkan? Menjentrekkan, bahasa Jawa. Menjabarkan, ya. Punya, masya Allah. Tapi berarti yubayinu menjelaskan, apa tadi? Menerangkan, mayubayinu menerangkan tauhid, wa yuwaddihu, dan menjelaskan makna la ilaha illallah, wa bayana asya' katsiratin minasyirki, dan menjelaskan sesuatu asya', atau asya' itu hal-hal, gitu. Asya' hal-hal atau sesuatu katsirah yang banyak, minasyirki tentang kesyirikan atau berupa kesyirikan, al-asghari wal akbari, baik syirik besar atau syirik kecil. Syirik kecil atau syirik besar. Perhatikan ikhwan, apa yang dijelaskan lagi, wa ma yuwasilu ila dzalik, dan apa saja yang menghantarkan kepada kesyirikan tersebut, minal ghuluwi, berupa sikap ekstrim atau sikap gulu, wal bid'ah, atau kebid'ahan, itu kan menghantarkan kepada kekufuran, kesyirikan. Mimma yajibu tarkuhu min madmuni la ilaha illallah, dan apa-apa yang mengharuskan tarkuhu, atau yang mewajibkan tarkuhu, meninggalkannya, ya, yang harus kita tinggalkan, berupa madmun, berupa kandungan kalimat la ilaha illallah. Banyak, termasuk nanti pembahasan syirik-syirik kecil, syirik besarnya, ya, bahasan tentang khurafat, tentang dukun-dukun, tukang-tukang ramal, itu dibahas di sini. Kita ambil faedah yang lain dari hadis ini.
tambahkan faedah ya. Penjelasan berikut, antum tambahkan saja nomor berikut dari perkataan Syekh. Bayan ta'zimillahi. Hadis ini menjelaskan keagungan Allah. Keagungan Allah. Kenapa? Nabi bersabda bahwa hisabuhu, diambil dari firman-Nya, diambil dari sabdanya, wa hisabuhu 'alallah. Ya. Dari perkataan wa hisabuhu 'alallah ini menunjukkan apa ikhwan? Faedah yang jarang kita mungkin bisa menemukan faedah ini. Dari sabda Nabi dan hisabnya terserah kepada Allah berarti menunjukkan keagungan Allah. Menunjukkan ta'zimillahi ta'ala. Ya. Dan memang Allah memiliki al-jalal sebagaimana dalam firman-Nya banyak. Jadi Allah lah yang hanya mampu menghisab, berarti menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula faedah berikut adalah penetapan sifat Allah. Apa di antara sifat Allah, ikhwan? Siapa yang bisa menyebutkan di sini penetapan di antara sifat Allah, sifat apa di sini? Dari hadis man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damu wa hisabuhu 'ala Allah. Baik. Yaitu penetapan sifat al-izzah bagi Allah. Sifat al-izzah bagi Allah. Apa sifat al-izzah? Jemaah. Al-izzah itu sifat keperkasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat izzah itu memiliki 3 kandungan makna. Kata Imam Al-Qayyim demikian, ada 3 kandungan makna. Yang pertama bermakna al-quwwah, kekuatan. Ini bahwasanya Allah itu kuat, itu makna al-izzah, makna yang pertama. Makna yang kedua, Allah al-izzah itu maknanya al-ghalib, yang mengalahkan. Al-ghalib. Yang ketiga al-mumtani', al-mumtani'. Apa arti al-mumtani', ikhwan? Kalau secara bahasa tercegah. Maksudnya Allah itu tidak akan ditimpa dengan keburukan. Itu al-mumtani'. Kalau kita tidak ada jaminan itu. Tapi kalau Allah itu al-mumtani'. Dan ini 3 mana terkandung dari sifat apa tadi, ikhwan? Al-izzah. Dan al-izzah ini sifat yang terkandung pada nama apa Allah? Dari nama apa? Al-Aziz. Al-Aziz. Inilah akidah Ahlussunnah, akidah yang kokoh sekali dalam nama dan sifat. Kalau akidah lain kan nama Allah nggak sampai dipelajari sampai gini. Paling kalau kelompok lain ahli bidah cukup nama Allah itu hanya untuk puji-pujian. Kalau untuk hal-hal khurafat. Kalau ingin kaya baca Yagoni 1000 kali sambil nggak napas. Akhirnya karena kekurangan napas oksigen mati akhirnya. Begitu mereka hanya ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum. Sudah selesai. Enggak ada mereka belajar di fikihnya di mana, bagaimana kandungannya, apa konsekuensinya, enggak sampai dibahas sampai detail seperti itu. Karena ulama-ulama Ahlussunnah itu menulis kitabnya gitu. Imam Ibnul Qayyim menulis kitab masalah ini. Bahkan yang paling bagus lagi di zaman kita sekarang Syekh Abdul Razak. Itu beliau punya kitab namanya Fiqhul Asma'il Husna. Itu bagus sekali dan sudah ada terjemahnya alhamdulillah. Kalau antum mau silakan beli dan dibaca, dipelajari. Fikih Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak hafizahullah. Baik.
Nah, cukup saya kira insyaallah. Dan bab berikut apa? Ini bab yang sangat menentukan dan bahasanya panjang, kawan. Insyaallah mungkin kita mulai pertemuan berikut ya. Ini bab pertama tentang makna atau tafsir tauhid. Apa yang dibahas oleh mu'alif pertama kali? Berarti ini seolah-olah bab 1 tentang tafsir tauhid, seolah-olah begitu. Apa yang dibahas? Pakai gelang dalam rangka tolak bala. Masya Allah. Pakai gelang dalam rangka tolak bala. Ini nanti akan kita bahas panjang lebar tentang al-asbab. Karena ini berkaitan dengan kesyirikan yang ada kaitan dengan pengambilan sebab-sebab. Namun sebab yang tidak syar'i kan ya, menggantungkan jimat. Ini di sini poinnya nanti. Dan kita akan bahas nanti qawaid fil asbab. Kaedah-kaedah dalam penetapan sebab. Karena ikhwan, dukun pun kan sebab. Datang ke dukun sebab bukan? Sebab. Ya. Habatus sauda sebab, air zam-zam sebab, dokter sebab. Nah, cuma nanti akan dikaji rinciannya apa sebab yang disyariatkan, mana sebab yang tidak disyariatkan. Gitu. Sekarang batu siponari dengan hajar aswad dengan air zam-zam. Ya, apa bedanya? Sama-sama benda juga. Beda kalau air zam-zam ada dalilnya walaupun benda. Tapi kalau batunya siponari nggak ada dalil. Ya. Lalu apa bedanya dengan dokter yang obat-obat di apotek misalnya, obat-obat yang seperti itu? Beda juga. Kalau obat itu dibuktikan secara ilmiah. Lah siponari, sisi ilmiah ndak ada, sisi syariat pun ndak ada. Maka pengambilan sebab seperti ini batil namanya. Batil. Ya. Nah, itu masih ada, ponarinya masih hidup, masih ada. Masih selamat. Mudah-mudahan, mudah-mudahan selamat ya, diberi hidayah ya. Baik, demikian cukup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.